Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini, saya akan merangkum film yang menceritakan seorang raja marijuana yang akan memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Namun niatnya tidak berjalan dengan mulus. Film berjudul The Gentleman, dirilis pada tahun 2019 dan salah satu tokoh utamanya adalah Matthew McConaughey. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film akan berfokus kepada kehidupan seorang pria bernama Michael Person. Ia adalah seorang penjual ganja atau marijuana dan kehidupannya kini sangat mewah bagaikan seorang raja yang duduk di kasta tertinggi. Michael adalah anak yang sangat cerdas, terbukti ia dapat masuk ke universitas terbaik dengan beasiswa. Namun, karena faktor ekonomi keluarganya, Michael memutuskan menjual marijuana kepada mahasiswa kaya. Dan karena jalan hidup yang ia pilih membuat Michael harus menjadi seseorang yang sangat keras, dan ia tak segan-segan membunuh orang yang menghalangi bisnisnya. Bertahun-tahun telah berlalu, kehidupan Michael sangat mewah dan sangat elegan. Koneksi bisnisnya sangat banyak, namun Michael merasa sangat bosan dan ingin memulai kehidupan baru yang lebih damai. Maka dari itu, Michael menawarkan usahanya kepada salah satu rekan bisnisnya yang bernama Matthew. Michael membawa Matthew ke salah satu ladang ganja yang ia miliki. Pada awalnya, Matthew menganggap remeh karena ia hanya melihat sebuah kontainer bekas. Namun, ketika Michael membuka pintu rahasianya kepada Matthew, betapa terkejutnya Matthew ketika ia melihat ladang ganja yang dipenuhi dengan teknologi-teknologi muktahir. Michael menjanjikan profit yang sangat besar kepada Matthew jika ia membeli seluruh aset yang dimiliki oleh Michael. Dan karena hal itu, Matthew bertanya mengapa dengan profit yang begitu besar Michael ingin menjualnya. Michael menjawab karena ia telah merasa cukup dengan apa yang ia miliki saat ini. Lagi pula dengan reputasi yang ia miliki di masa lalu hanya akan membuat dirinya mudah tertangkap jika suatu saat bisnis ini terhendus oleh pihak kepolisian. Kemudian kita diperlihatkan kepada pemilik perusahaan media bernama Dave. Dave menyewa seorang detektif bernama Fletcher untuk memata-matai kegiatan yang dilakukan oleh Michael. Hal itu dilakukan oleh Dave bukan semata-mata ia lakukan begitu saja, melainkan ia menanam dendam kepada Michael karena pada suatu pesta Michael tidak menerima jabatan tangan dari Dave. Dan Michael tidak menerima jabatan tangan dari Dave karena Michael kesal kepada Dave yang kerap menjadikan dirinya topik utama berita di media miliknya. Kini kita diperkenalkan kepada seorang pebisnis dari Asia bernama Dry Eye. Ia adalah bos dari suatu kelompok mafia yang menjalankan bisnis penyelundupan barang-barang gelap. Kemudian scene menunjukkan istri dari Michael yang bernama Rosalind. Ia memiliki sebuah bengkel mobil dan para karyawan dari bengkel mobil milik Rosalind semuanya adalah perempuan. Michael dan Rosalind bisa dibilang adalah sepasang raja dan ratu tanpa mahkota. Rosalind yang tahu suaminya ingin mundur dari tahtanya hanya dapat mengingatkan kepada suaminya untuk lebih hati-hati karena pasti banyak mafia-mafia jahat yang akan mengincar tahta milik Michael. Dan tanpa diketahui oleh Rosalind, ternyata onderdil yang selama ini ia pesan berasal dari Dry Eye. Dry Eye tidak meminta bayaran kepada Rosalind untuk pesanannya kali ini, namun sebagai gantinya Dry Eye ingin dipertemukan dengan suami Rosalind yaitu Michael. Singkat cerita, Dry Eye pergi menemui Michael. Dry Eye tanpa basa-basi segera memberitahu maksud dan tujuannya menemui Michael, yaitu ia ingin membeli usaha milik Michael. Namun Michael yang sudah terbiasa melakukan cara yang elegan dalam menjalin sebuah bisnis merasa dirinya direndahkan oleh Dry Eye. Dan tiba-tiba
Dan ternyata itu adalah hanya bayangan dari Michael jika dirinya masih menggunakan cara lama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan di sini kita diperlihatkan tangan kanan atau orang kepercayaan dari sang raja, yaitu pria bernama Raymond. Raymond yang melihat bahwa bosnya merasa risih dengan kedatangan Dry Eye, meminta Dry Eye untuk segera pergi meninggalkan Michael. Dan pada suatu malam, salah satu ladang ganja milik Michael kedatangan sekelompok pemuda yang merusak dan mencuri ganja di sana. Meskipun anak buah Michael telah berusaha untuk menghentikannya, namun mereka tidak bisa mengalahkannya. Keesokan paginya, anak buah Michael melaporkan bahwa kelompok yang menyerang mereka bukanlah orang sembarangan, melainkan kelompok yang telah terlatih dengan profesional. Kemudian, Shin langsung menunjukkan seorang pelatih yang melatih kelompok tersebut. Dan ketika ia sedang ingin memesan sebuah makanan di kafe, ia kedatangan sekelompok remaja tengil yang memotong antriannya. Dan tanpa basa-basi, ia memberikan pelajaran kepada para remaja tersebut. Kemudian ia mendapatkan telepon dari anak didiknya yang berkata bahwa mereka memiliki kejutan untuk pelatihnya. Dan betapa terkejutnya pelatih itu ketika mengetahui hadiah yang diberikan oleh anak didiknya adalah tanaman ganja dan video aksi anak didiknya ketika mencuri tanaman ganja tersebut. Dan betapa marahnya sang pelatih ketika mengetahui bahwa videonya telah diupload ke YouTube. Dan di saat itu juga ia memerintahkan anak buahnya untuk menghapus videonya. Di sisi Michael, ia sedang pergi menemui salah satu anggota kerajaan yang bernama Pangeran Henry. Di saat yang sama, Michael tersadar bahwa apa yang telah menimpa dirinya terjadi setelah ia mengumumkan akan turun dari tahtanya. Dan video yang telah tersebar di media tentang ladang ganja yang ia miliki itu pun akan mempengaruhi harga jual dari usahanya. Maka dari itu, Michael meminta bantuan kepada Pangeran Henry untuk mengurus kejadian yang menimpanya. Michael membalas bantuan dari Pangeran Henry dengan ia akan membantu kerabat dekat Pangeran Henry yang sedang mengalami masalah, yaitu putri semata wayangnya kabur dari rumahnya karena terjerat pergaulan bebas. Michael yang memiliki jaringan sangat luas pun segera memerintahkan Raymond untuk segera mencari keberadaan putri dari kerabat Pangeran Henry yang bernama Laura. Tanpa kesulitan, Raymond menemukan keberadaan Laura yang sedang pesta heroin bersama teman-temannya di sebuah kamar apartemen. Raymond pada awalnya meminta baik-baik kepada teman Laura, namun karena mereka menghiraukan Raymond, dengan terpaksa Raymond melakukan sedikit kekerasan agar dirinya dapat menjemput Laura. Dan di luar dari tempat tersebut, supir di Raymond diganggu oleh sekelompok anak remaja yang tertarik dengan mobil milik Raymond. Yang padahal supir Raymond telah berusaha mengusirnya dengan cara memberikan uang kepada mereka. Kembali ke Raymond, ia berusaha menasehati Laura dan teman-temannya. Namun ketika kebaikan dan kebijakan Raymond tidak dibalas dengan baik oleh teman-teman Laura, Raymond memerintahkan anak buahnya untuk memberikan sedikit pelajaran kepada mereka. Namun sayang, salah satu teman Laura terlempar dari atas balkon dan jatuh tepat di bawah tanah yang membuat dirinya tewas seketika. Dan diketahui bahwa laki-laki itu bernama Aslan. Dan kejadian tersebut dilihat oleh anak-anak remaja di luar dan mereka memfoto jasad Aslan yang tergeletak di tanah. Tahu bahwa hal itu akan menjadi masalah, Raymond dan anak buahnya mengejar mereka. Raymond mengejar salah satu remaja yang lari ke sebuah tempat di mana ternyata ia adalah anggota dari kelompok gangster. Raymond yang tak ingin urusannya menjadi lebih panjang ingin membeli handphone milik bocah tersebut. Namun seperti remaja gangster jalanan pada umumnya, mereka menggertak Raymond dan malah meminta Raymond untuk memberikan uangnya dan segera pergi dari sana. Raymond yang merasa bahwa cara elegan sia-sia menghadapi mereka segera menunjukkan cara gangster yang sebenarnya kepada mereka. Singkat cerita, Raymond melaporkan hasil pekerjaannya kepada Michael bahwa ia telah berhasil mengembalikan Laura ke orang tuanya. Namun ia mendapatkan sedikit masalah, yaitu ia tak sengaja membunuh teman Laura yang bernama Aslan. Dan setelah ditelusuri,
Aslan adalah putra dari salah satu orang terkaya di Rusia yang kedepannya pasti akan menimbulkan masalah bagi kelompok Michael. Kembali kepada sang pelatih, akhirnya ia mengetahui bahwa ladang ganja yang anak didiknya curi adalah milik Michael Person. Dan setelah ia mengetahui hal tersebut, sang pelatih yang tahu reputasi Michael memutuskan akan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh anak didiknya. Ia segera menemui Raymond dan meminta maaf atas tindakan anak didiknya, dan ia berjanji akan membayar semua kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Raymond pun meminta kepada sang pelatih untuk mencari tahu siapa yang menyuruh anak didiknya, karena bukan orang biasa yang dapat tahu lokasi ladang ganja milik Michael. Dan sang pelatih pun telah menangkap orang tersebut yang ternyata adalah seorang pria Asia yang mendapatkan perintah dari Dry Eye. Raymond segera menghadap Michael dan memberitahu semua yang terjadi. Michael segera pergi menemui pria bernama Lord George yang diketahui adalah senior Dry Eye, dan ia juga adalah pengedar heroin terbesar di sana. Michael segera mengancam Lord George bahwa jangan pernah mengusik bisnis yang dijalani oleh Michael, dan tiba-tiba Michael ternyata telah memberikan racun di minuman Lord George yang membuat Lord George keracunan. Lord George jujur kepada Michael bahwa ia tidak ikut campur dengan bisnisnya. Melihat kejujuran dari Lord George, Michael pergi dan meninggalkan penawar dari racun yang ia berikan. Lord George kini tengah pergi menemui Dry Eye untuk menasihatinya, namun Dry Eye malah membunuh Lord George. Kembali ke Michael, ia tengah berada di bar sedang menelepon sang istri, dan tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria yang ingin membunuhnya. Beruntung, Raymond datang tepat waktu dan membunuh pria tersebut. Di saat yang sama, istri Michael didatangi oleh Dry Eye yang dengan tengil berkata bahwa ia akan menguasai seluruh bisnis Michael. Namun, bukan istri sang raja namanya jika ia tak dapat melawan. Rosalind berhasil melumpuhkan dua anak buah Dry Eye. Namun Dry Eye berhasil menangkap Rosalind, dan ketika Dry Eye ingin memperkosa Rosalind, tiba-tiba kini ketika Raymond sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ia dihampiri oleh sang detektif yang ditugaskan oleh Dave, sang bos perusahaan media. Ia telah mengikuti kasus Michael dari awal, mulai dari Michael membawa Matthew ke ladang ganjanya, kematian Aslan, hingga dalang di balik Dry Eye. Ternyata dalang di balik Dry Eye adalah Matthew. Matthew melakukan ini semua dikarenakan ia ingin harga bisnis Michael jatuh sehingga dirinya dapat membeli dengan harga yang jauh lebih murah dari harga yang telah disepakati di awal. Maka dari itu, sang detektif menawarkan kepada Raymond berita ini sebelum dirinya menyerahkan beritanya kepada Dave yang tentu saja dengan harga yang lebih mahal. Keesokan paginya, Dave yang ingin keluar dari kantornya tiba-tiba dihampiri oleh anak didik sang pelatih dan tanpa basa-basi segera menangkapnya. Setelah tersadar, sang pelatih memberitahu bahwa jangan pernah mengusik kehidupan Michael lagi, karena jika tidak, maka video Dave sedang mantap-mantap dengan seekor babi akan tersebar luas di internet. Setelah itu, sang pelatih pergi menemui Raymond dan berkata bahwa ia telah selesai melakukan tugasnya. Dan jika Raymond ingin dirinya melakukan tugasnya, pastikan itu adalah tugas terakhir baginya. Karena ia merasa bahwa apa yang telah ia dan anak didiknya lakukan telah cukup, dan lagi pula ia tak bisa berlama-lama melakukan pekerjaan gangster. Raymond pun menyetujui keinginan dari sang pelatih. Di sisi Michael, ia pergi menemui Matthew. Michael yang telah mengetahui semua yang dilakukan oleh Matthew pun mewajari apa yang dilakukan, karena hal seperti ini adalah hal yang sangat wajar bagi para gangster. Namun jika ada seseorang yang menyentuh istri tercinta, maka Michael tidak dapat diam, dan maka dari itu
Michael meminta potongan tubuh Matthew seberat 1 kilogram bebas mau bagian apa saja. My wife! Dan hal itu adalah balasan untuk tindakan yang menimpa istrinya. Di saat yang sama, sang pelatih berhasil membawa detektif pergi menemui Raymond. Informasi atau berita yang diberikan oleh detektif kini sudah tidak ada lagi harganya karena sang pelatih telah membereskan Dave. Sehingga itu membuat detektif ditangkap dan akan dibuang oleh Raymond. Namun ternyata sang detektif masih memiliki satu informasi lagi, yaitu bahwa orang yang ingin membunuh Michael di bar adalah orang suruhan dari ayah Aslan, bocah laki-laki yang tak sengaja tewas akibat Raymond. Setelah sang detektif menjual informasi tersebut kepada ayah dari Aslan yang seorang mantan mata-mata Rusia. Dan di saat itu juga rumah Raymond telah didatangi oleh pembunuh bayaran dan nyawa Michael juga dalam bahaya. Namun ternyata mereka berdua berhasil diselamatkan oleh sang pelatih dan anak didiknya. Dan dari semua insiden yang terjadi, Michael pun mengurungkan niatnya untuk turun dari tahtanya. Dan kini ia akan menghabiskan waktu untuk bercinta bersama istri tercinta. Film pun ditutup dengan sang detektif yang pergi ke sebuah lembaga film bernama Miramax yang menjadi distributor film ini. Di mana karena berita ini sudah tidak laku di pasaran, sang detektif akhirnya membuatnya menjadi skenario film. Namun ketika ia menaiki taksi, ternyata Raymond telah berada di sana. Film pun selesai. Film yang sangat keren dan sangat seru. Saya menyarankan bagi penonton setia saya untuk menonton full filmnya karena sebenarnya film ini memiliki plot cerita maju mundur sehingga itu membuat film nontonnya jauh lebih seru. Tapi jika Anda tidak mengerti alurnya, bisa kembali menonton video saya yang ini agar lebih paham dengan maksud dan tujuan dari filmnya. Saya Mr. Han pamit undur diri. Salam The Gentleman.